Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta sekolah tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 036 ya. Ini Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 44. Kenapa tema ini kita bahas ya? Karena ada benang merahnya nanti ya. Begini, Imamat 23 ayat 1 sampai 44 ini tentang hari raya yang ditetapkan Tuhan. Jadi Tuhan itu nyuruh merayakan hari raya itu disuruh Tuhan. Nggak sembarangan orang semaunya sendiri memperingati hari raya. Wah, udah tahu nih arahnya kemana nih, udah tahu nih. Gini ya, hari raya yang ditetapkan Tuhan. 1. Sabat ya. 2. Paskah bulan ke-1 tanggal 14. Kuisnya, Paskah di sini memperingati apa? Ya, Paskah di sini ya. Itu kuisnya. 3. Hari raya roti tidak beragi tanggal 15 sampai tanggal 21 setelah Paskah. Tadi Paskah kan tanggal 14 ya. Terus 4, bulan ke-7 tanggal 1 hari meniup serunai. Wah, ada-ada saja ya. 5, hari pendamaian hari ke-10 sampai ke-15 bulan ke-7. 6, hari pondok daun hari ke-15 sampai dengan 21 bulan ke-7 setelah pendamaian tadi ya. 7, hari kurban bakaran lainnya. Nah, ada 6 atau 7 hari raya Israel zaman Musa dan termasuk hari raya kurban bakaran. Nah, sekarang kuisnya, apakah masih diperingati zaman No? Kita sebagai orang Kristen nih. Itu dulu ya. Terus, nah sekarang kita bahas ya. Jadi soal hari raya saudara ya. Ada 6 hari raya plus hari raya bakaran ya. Kurban bakaran. Itu hari raya zaman Musa. Ini memang disuruh oleh Tuhan untuk memperingati. Salah satunya Paskah. Nah, kuisnya Paskah itu apa? Paskah zaman Perjanjian Lama ya. Ya. Terus, nah sekarang kita bicara di Perjanjian Baru. Saudara-saudara, di luar sana soal hari raya itu heboh loh. Ya. Ayo kita bahas satu-satu. Pertama, Natal. Ya. Natal itu apa? Tanggal lahirnya kapan? Terus apa lagi? Diperingati atau tidak? Apakah Tuhan Yesus nyuruh memperingati hari Natal? Ya. Itu Anda akan ketemu dengan di luar sana yang nanya begitu. Tiap Desember pasti begitu pertanyaannya. Sampai saya membuat tayangan YouTube yang judulnya "Kami tidak butuh ucapan Natal dari luar sana." Saking gregetannya soal Natal, ucapan Natal aja sampai tidak boleh mengucapkan Natal dan lain sebagainya. Anda akan berhadapan ini dengan di luar sana. Jadi tidak boleh gagal memahami. Natal disuruh memperingati nggak sama Tuhan? Jujur ya, kita harus mengatakan tidak. Terus gimana Pak? Mosok kita nggak boleh memperingati Natal? Boleh. Kenapa tidak? Ya, cuman pemahaman memperingati Natal harus beda dengan tradisi. Sekali lagi saya ingin mengatakan tradisi Natal. Pohon terang, Santa Claus, pit hitam, bagi-bagi hadiah, baju baru. Kalau di Jawa malah sekalian maaf-maafan. Itu tradisi semua. Dan Natal tidak harus tepat 25 Desember jam 00.00 teng. Dan untuk maaf-maafan
tidak harus nunggu Natal. Ya. Tuhan memerintahkan umat Yahudi untuk merayakan hari raya 6 hari raya, setidak-tidaknya 6 plus berbagai hari raya lain. Kurban bakaran ya. Nah, Kristen zaman now ada perintah dari Tuhan nggak? Suruh memperingati. Satu-satunya yang disuruh oleh yang ada di Alkitab adalah tentang Paskah, yaitu yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Inilah tubuhku, ya, dan inilah darahku. Itu Yesus sendiri itu makan Paskah. Paskah perjanjian baru itu memperingati penyaliban Yesus. Salib, bangkit ya. Roti dan anggur, dilambangkan roti dan anggur. Itu betul disuruh memperingati. Ya. Di kalender kita ada berapa ya? Ada penyaliban, kemudian berapa hari raya? Yesus biasanya Jumat Agung dulu ya. Jumat Agung itu juga salah kaprah itu ya. Nanti kalau bahasa di perjanjian baru lebih seru kalau bicara soal Jumat Agung ya. Oke lah, anggaplah sekarang kita ngikut dulu lah. Jumat Agung ada disebut penyaliban, lalu Minggu itu kebangkitan, lalu lagi ada satu lagi hari ascending, kenaikan Yesus ke surga. Jadi 3 hari raya plus 1 Natal ya. Nah, sekarang 4 hari raya ya. Paskah itu terdiri dari liburnya hari Jumat, itu penyaliban Yesus, kemudian hari Minggu kebetulan pas hari Minggu, jadi ya hari libur otomatis itu kebangkitan. Lalu kenaikannya 40 hari setelah kebangkitan udah 3 hari raya plus Natal, jadi 4 hari raya kalender Indonesia Kristen ya. Yang Alkitabiah berapa? Ya, yang disuruh merayain lah. Ya, anggaplah yang kebangkitan itu ya, sama penyaliban. Ya, 2 itu mestinya. Kalau naik ke surga sih tidak ada di Alkitab disuruh memperingati, nggak ada. Ya, Paskah itu bicara tentang penyaliban sama kebangkitan. Kenaikan ke surga, oke lah itu masih bisa diterima ya, kita memperingati kenaikan Yesus ke surga karena itu ada hubungannya dengan Paskah. Nah, kalau Natal tanggalnya nggak jelas ya kan, apa 25 apa berapa, semua tayangan YouTube tentang Natal ya. Saya juga bikin tayangan Natal ya toh. Desembernya benar tapi 25-nya tidak pasti. Itu tayangan saya tentang Natal. Desembernya itu benar, Yesus lahir Desember itu benar. Tetapi kalau tentang tanggal 25 itu tidak pasti. Yang bisa memastikan itu mereka bikin kira-kira orang hamil 9 bulan 10 hari. Biar pas tanggal 25. Emang orang hamil pasti 9 bulan 10 hari. Kadang-kadang juga 9 bulan lebih 4 hari. Tapi oleh para penafsir dipas-pasin 9 bulan 10 hari biar jadi tanggal 25. Saudara-saudara, khusus untuk Natal ini karena Anda soal hari raya ini akan ketemu di luar sana. Nanya nanti coba tanggal 25. Kita mahasiswa sekolah tinggal kitab harus bisa jawab. 4 hari raya kalender Kristen. Natal, Paskah itu penyaliban, kemudian minggunya kebangkitan, lalu kenaikan. Oke lah, penyaliban, kebangkitan, kenaikan ini masih oke. Masih ada hubungannya dengan Paskah ya. Tapi kalau soal Natal Anda harus bisa jawab. Dan jawaban yang Alkitabiah adalah Desembernya benar, tanggal 25-nya tidak pasti. Itu Alkitabiah. Sebab nggak bisa dihitung pas tanggal 25. Tapi Desembernya benar. Bisa dilacak dari Zakaria bakar ukupan ya. Hal-hal yang membantah, tidak mungkin Desember ada gembala di padang. Nah, itu di tayangan saya sudah jelaskan. Ya, saudara-saudara. Jadi pelajaran 036 ini memang bicara tentang hari raya. Sengaja kita angkat ada hubungannya dengan hari raya di perjanjian baru. Yang nanti setiap hari para mahasiswa sekolah tinggal kitab
pasti bersentuhan dengan pertanyaan soal hari raya, terutama hari raya Natal, ya, dengan segala pernik-perniknya, ya, sampai heboh, ya. Kita harus bisa menjawab Alkitabiah, ya, mahasiswa sekolah tinggi Alkitab harus bisa jawab yang Alkitabiah. Kalau Alkitabiah bilang tidak ada perintah, tidak ada seperti itu, ya udah nggak usah. Jadi cara memperingatinya bagaimana? Ya ringan-ringan saja, nggak usah heboh. Itu loh maksudnya. Sedangkan peringatan hari raya di perjanjian lama ini sudah tidak berlaku di perjanjian baru. Baik, demikian pelajaran 036 sudah saya sampaikan. Shalom alaihim. Bismillah Yesus Masih. Haleluya. Amin.